Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwafillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan kajian berseri dari kisah sahih para nabi susunan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, dan telah diterjemahkan untuk kita oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kita berada di kajian yang ke-8, jilid 1 halaman 62. Baik, kita lanjutkan. Lebih lanjut beliau bersabda, Rasulullah bersabda, fakana iblisu yamurru bihi fayaqulu laqad khuliqtu li amrin azim thumma nafakhallahu fihi bi ruhi fakana awwalu ma jara fihi ruhu basarahu wa khayashimah fa'atasa falaqahu Allahu hamida rabbah faqala Allah yarhamuka rabbuk. Thumma qala Allah ya Adamu idhhab ila haula'in nafar. Faqala lahum assalamu alaikum. Fanzur madza yaqulun. Faja'a fasallama alaihim. Faqalu wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqala ya Adam hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatik. Qala ya Rabbi wa ma zurriyati. Qala ikhtar yaday ya Adam. Qala akhtaru yamina Rabbi. Fakilta yada Rabbi yaminu. Wa basata kaffahu fa idza man huwa kainun min dzurriyyatihi fi kaffi rahman fa idza rijalun minhum ala afwahihim nur wa idza rajulun yu'ajjibu adama nurahu. Qala ya Rabbi man hadha. Qala ibnuka Dawudu. Qala ya Rabbi fakam ja'alta lahu minal umri. Qala ja'altu lahu sittaini. Sittain. Qala ya Rabbi fatim lahu min umri hatta yakuna umrahu mi'ata sanah. Fafa'ala Allah dhalika wa ashhada ala dhalik. Falamma taqaddama umru Adama ba'athallahu ilaihi malakul maut. Faqala Adamu awalam yabqa min umri arba'una sanah. Qala lahul malak awalam
tu'tiha ibnaka Dawuda fajahada dzalika fajahadat dzurriyyatuhu wa fanasiyat dzurriyyatuhu. Ya, ini kisah bapak kita, nenek moyang kita, Adam alaihissalam. Baik, kita dengarkan artinya. Lalu iblis berjalan melalui, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, lalu iblis berjalan melaluinya seraya berkata, aku diciptakan untuk suatu hal yang agung. Kemudian Allah meniupkan rohnya ke dalamnya. Yang pertama kali dilewati roh itu adalah mata dan batang hidungnya, sehingga dia pun bersin dan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Maka Allah berkata, yarhamukallahu, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Selanjutnya dia mengatakan, hai Adam, pergilah kepada orang-orang itu dan katakan kepada mereka, dan perhatikanlah apa yang akan mereka katakan. Kemudian ia datang dan mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka pun berkata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, dan berkatnya senantiasa terlimpahkan pada kalian. Setelah itu Allah Ta'ala berkata, hai Adam, demikian itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Ya, ini berasal dari Nabi Adam dan para malaikat, ya, memberi salam yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sampai sekarang, nanti sampai akan datang, ya, indah. Hai Adam, demikian itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Lebih lanjut Adam bertanya, ya Robku, mana keturunanku? Dia menjawab, pilihlah tanganku, hai Adam. Adam berkata, aku memilih sebelah kanan Robku, dan kedua tangan Robku adalah kanan. Kemudian Allah membentangkan telapak tangannya, ternyata semua yang hidup dari keturunannya, yaitu Adam, berada di telapak tangan Allah. Ternyata di antara mereka terdapat orang yang mulut mereka adalah cahaya. Tiba-tiba ada seorang yang cahayanya sangat mengejutkan Adam. Maka dia pun bertanya, siapakah orang ini? Allah menjawab, iya, itu adalah anakmu Daud. Lalu ia bertanya, berapa lama umur yang telah engkau tetapkan? Dia menjawab, 60 tahun. Maka ia berkata, ya Rabbku, tambahkanlah dari umurku untuk 40 tahun sehingga menjadi 100 tahun. Dan Allah pun akhirnya melakukan hal itu, dan dia menjadi saksi terhadapnya. Dan ketika umur Adam berakhir, malaikat maut mendatanginya. Maka Adam berkata, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Maka malaikat bertutur kepadanya, bukankah engkau telah menambahkannya untuk anakmu Daud? Namun Adam yang menyangkalnya sehingga keturunannya itu pun menyangkalnya. Adam lupa dan keturunannya itu pun lupa. Ya, ini hadis sahih, hadis riwayat Abu Ya'la nomor 6580, At-Tirmidzi nomor 3076 dan 3368, dan An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah nomor 209 dan 220, Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah nomor 206, Ibnu Hibban nomor 167, Al-Hakim buku 164 dan buku 2 585, serta buku 4 263, dan Ibnu Abu Hatim dalam kitab At-Tafsir 5 1614 garis miring 8535. Melalui beberapa jalan dapat saya katakan dengan keseluruhannya, hadis ini derajatnya sahih, wallahu a'lam. Yang kelima, dari Abu Darda, dari Nabi, ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, khalaqallahu Adama hina khalaqahu wa daraba katifahul yumna wa akhraja dzurriyyatan bayda'a ka'annahum ad-dur. Daraba katifahu yusra
fa akhraja dzurriyatan sauda'a kannahumul humam. Faqala alladhi fi yamini ilal jannati wala ubali, wa qala lilladhi fi katifihi yusra ilan nari wala ubali. Allah menciptakan Adam, dan ketika menciptakannya dia memukul bahu kanannya. Lalu dia mengeluarkan anak keturunan yang berwarna putih seakan-akan mereka itu mutiara. Dan dia juga memukul bahu kirinya. Maka keluarlah darinya anak keturunan yang berwarna hitam seakan-akan mereka itu abu. Kepada anak keturunan yang sebelah kanan dia berfirman, masuklah ke surga dan aku tidak pedulikan. Dan kepada yang sebelah kiri dia berfirman, masuklah kalian ke neraka dan aku tidak pernah akan peduli. Ini hadis sahih, hadis riwayat Ahmad, jilid 4 441. Putranya dalam kitab Az-Zawaid, dan dari jalan keduanya terdapat Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq 7/397, Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya nomor 2144, Kasyaf dengan sanad sahih dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 49. Ya. 6. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khalaqallahu Adama tuluhu sittuna dzira'an thumma qala idhhab fasallim ala ulaik nafari minal malaikah fastami' ma yujibunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullahi. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam falam yazilul khalqu yanqusu hatta al-an. Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Setelah itu dia mengatakan, pergilah kepada para malaikat itu dan dengarkanlah apa jawaban yang mereka berikan kepadamu. Sungguhnya jawaban itu adalah salammu dan salam anak keturunanmu. Maka ia pun mengatakan, assalamualaikum. Mereka menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Lalu ia pun menambahkan wa rahmatullah. Setiap yang masuk surga dalam bentuk seperti Adam. Tinggi makhluk ini masih akan terus berkurang sampai sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3326 dan 6227 dan Muslim 2841. Nomor 7, dari Muslim bin Yasar Al-Jahni bahwa Umar bin Al-Khattab pernah ditanya tentang ayat wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ayat artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lantas mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya mengenai ayat tersebut. Lalu beliau menjawab, Inna Allah khalaqa Adama alaihissalam thumma masaha zahrahu biyamini fastakhraja minhu dzurriyatan qala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahlil jannati ya'malun. Thumma masaha zahrahu fastakhraja minhu dzurriyyatah
qala laqtu haula'i linnar fa bi amali ahli nari ya'malun. Yang artinya sungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, maka keluarlah darinya keturunannya. Dan dia berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk masuk ke dalam surga, dan mereka akan berbuat dengan amal penghuni surga. Selanjutnya dia Azza wa Jalla mengusap punggungnya, lalu keluarlah anak keturunannya seraya berkata, aku telah menciptakan mereka untuk masuk neraka, dan mereka akan berbuat dengan amal penghuni neraka. Ya, jadi semua telah ditetapkan oleh Allah, dan beruntung kita sebagai orang beriman membaca ayat dan hadis-hadis mengenai hal-hal yang gaib, dan kita hanya mengimaninya semampu kita. Ya, kita iman seluruhnya dan memahaminya semampu kita. Ya, dengan hadis ayat ini nggak usah terlalu berpikir yang bukan-bukan. Ya, imani sepenuhnya, pahami semampu kita. Bagaimana kita mampu? Ya, kalau mentok ya sudah serahkan. Amantu billahi robba. Ya, aku beriman pada Rabbku. Gitu. Kemudian ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, lalu untuk apa amal itu? Ya, tadi kan orang yang beramal amalan surga masuk surga, sudah ditakdirkan. Lalu orang yang ditakdirkan masuk neraka, ya amalannya orang-orang ahli neraka. Kemudian ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, lalu untuk apa? Untuk apa amal itu? Maka beliau menjawab, ini penting. Idza khalaqallahu al-'abda lil jannati ista'malahu bi ilmi ahlil jannah hatta yamuta ala amali min amali ahlil jannah fa yadkhulu bihil jannah. Wa idza khalaqallahu al-'abda lin nar ista'malahu bi amali ahlin nar hatta yamuta ala amali ahlin nar fa yadkhulu bihin nar. Sungguhnya, ya artinya jawaban Rasulullah atas pertanyaan untuk apa beramal. Sungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba sebagai penghuni surga, maka dia menyertainya dengan amalan penghuni surga, sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan salah satu amalan penghuni surga, sehingga dengannya dia akan masuk surga. Dan jika dia menciptakan seorang hamba sebagai penghuni neraka, maka dia akan menyertainya dengan amalan penghuni neraka, sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga dengannya ia masuk neraka. Ini hadis ini sahih li ghairi, hadis riwayat Malik, buku 2 halaman 898, Ahmad buku 1 halaman 44, Abu Daud nomor 4703, At-Tirmidzi nomor 3075, Ibnu Hibban 6166, Al-Hakim buku 127 dan buku 2 324 dan 544 dan lain-lainnya melalui jalan Malik, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud nomor 4704, Ibnu Abi Asim nomor 201, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid 6 halaman 4-5 melalui jalan Zaid bin Abu Anisah. Dapat saya katakan sanad hadis ini dhaif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Tetapi hadis ini memiliki beberapa syahid dari hadis Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Qatadah, Anas dan Ubay, yang dengannya di sini meningkat derajatnya ke tingkat sahih, sebagaimana hal itu sudah ditetapkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, dan diakui pula oleh Al-Munziri dalam kitab Mukhtasarus Sunan buku 773, ya begitu. 17 perjanjian dan permintaan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, makanya kita bersyukur dan mohon pada Allah agar husnul khatimah, ya, mati dalam beramal amalan jannah
sehingga kita dimasukkan jannahnya Allah. Kita mohon pada Allah dan selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan aku, tetapkan aku dalam dinmu. Ya din Allah, din di jalan, din di mana nabi-nabi di jalannya, din di mana Rasulullah SAW di jalannya, din di mana para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman di jalannya, dan seluruh sahabat dan seluruh tabi'in dan tabi'in dan orang-orang beriman. Din di jalan orang beriman dan bertakwa. Begitu kita, ya. Ya musarrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang menyimpangkan hati, ya, tujukan hatiku kepada ketaatan, ya, jangan maksiat seperti iblis laknatullah, tapi ketaatan seperti Adam, walaupun salah dia masih taat dan bertaubat. Ya, ketaatan sebagaimana ketaatan Rasulullah SAW dalam segala kondisi. Ya, para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan seluruh para sahabat, ya, mereka taat pada Allah kemudian pada Rasulnya. Ya, begitu. 17. Perjanjian dan permintaan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Semua hadis di atas menunjukkan bahwa Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya seperti atom. Kemudian mereka dibagi menjadi dua bagian. Ahlul yamin, orang yang menerima kitab catatan dengan tangan sebelah kanan. Dan ahlus shimal, orang-orang yang menerima kitab catatan dengan tangan sebelah kiri. Dia berfirman, mereka ini penghuni surga dan aku tidak peduli, dan mereka ini penghuni neraka dan aku tidak peduli. Hadis sahih, hadis riwayat Ahmad 4-186, Ibnu Sa'ad 110, Ibnu Hibban 338 dan Al-Hakim 113 melalui hadis Abdurrahman bin Qatadah dengan sanad sahih. Adapun mengenai pengambilan kesaksian dan pengakuan mereka atas keesaan Allah, maka tidak terdapat penjelasan mengenai hal itu di dalam hadis yang sabit. Penafsiran ayat 172 dan surah Al-A'raf dan mengartikannya pada masalah ini masih diperlukan peninjauan, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam buku tafsir, disertai dengan beberapa hadis dan athar yang lengkap dengan sanad dan lafaz matannya, wallahu a'lam. Sini ada catatan kaki, ya, setelah Al-Hafiz menyatakan seperti itu. Dalam masalah ini masih perlu dilakukan peninjauan. Syekh Imam Al-Albani rahimahullah telah memberikan komentar terhadap Ibnu Katsir, ya, dan syekhnya Ibnu Qayyim serta menjelaskan kesalahan pendapat keduanya mengenai masalah tersebut di dalam kitab As-Sahihah Hukum 4 160 1623. Karenanya silakan dilihat sendiri, karena sungguhnya hal itu termasuk perbendaharaan ilmu yang sangat berharga yang harus dilindungi. Ya. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allah akhadzal mithaqa min zahri Adam alaihissalam bi Na'man, yakni Arafah, Fahraja min sulbihi kulla dhurriyatin dara'aha nasarahum baina yadayhi kaddar thumma kallamahum qubulan qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatulikuna bima fa'alal mubatilun. Sungguhnya Allah telah mengambil janji dari punggung Adam alaihissalam dengan dua kenikmatan, yakni pada hari Arafah. Di dalam Jami'ul Usul disebutkan Yaumul Arafah, dan yang benar adalah yang ditetapkan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab referensi tentang takhrij. Gitu.
Lalu dia mengeluarkan dari tulang rusuknya anak keturunannya yang telah diciptakannya dan disebarkan di hadapannya. Lalu dia berbicara kepada mereka, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami jadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Allah. Atau agar kamu tidak mengatakan, sungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang sesat dahulu? Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 172, 173. Ini ada catatan kaki nomor 41. Ya. Hadis sahih, hadis riwayat Ahmad buku 1 272 dan An-Nasai dalam Al-Kubra buku 4 440 /5602 dan Tuhfatul Ashraf At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan 6 110 /1539. Al-Hakim buku 2 544, Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah nomor 202 melalui jalan Muhammad bin Husain Al-Marwazi. Dapat saya katakan sanad di sini sahih sebagaimana yang katakan al-penulis buku ini, yaitu Ibnu Katsir. Diakui oleh Syekh Imam Al-Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 1623. Ya. Hadis ini diriwayatkan secara mauquf dan marfu, tetapi riwayat yang mauquf lebih sahih. Ya. Dikomentar oleh Syekh Imam Al-Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 1623 dengan ungkapan yang sangat berharga. Seraya menjelaskan bahwa hadis ini mempunyai status hukum marfu dari beberapa arah sehingga tidak ada perbedaan dan pertentangan lagi. Ya. Jumhur ulama berpegang pada pendapat ini, yakni pengambilan janji terhadap anak cucu Adam bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Yuqalu lirajuli min ahli nari yaumal qiyamah, law kana laka ma 'alal ardi min syai', akunta mubtadiyan bih, fayaqulu na'am, fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwana min zalika, qad akhaztu alaika fi zahri adama ala tusrika bi syai'a, fabaita illa an tusrika bi." Pada hari kiamat kelak salah seorang penghuni neraka akan ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika engkau memiliki segala sesuatu yang ada di atas bumi? Apakah engkau bersedia untuk menjadikannya sebagai tebusan?" Maka ia menjawab, "Ya, bersedia." Kemudian Allah berfirman, "Sungguhnya aku telah menghendaki sesuatu darimu, sesuatu yang lebih ringan dari itu. Aku telah mengambil perjanjian darimu ketika masih berada di punggung Adam, yaitu agar engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, lalu engkau menolak dan tetap mempersekutukanku." Ya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3334 dan Muslim 2805. Ya. Demikian hadis-hadis sampai halaman 68. Ya, sungguh sangat berharga karena ilmu ini ilmu gaib. Ya, kita beriman dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah mengenai ilmu yang mahal ini. Ya, ini adalah kelebihan orang Islam. Dia mengetahui dialog, ya, dan lain-lain dari nabinya, dengan dialog Allah dengan nabinya. Ya, sungguh kita beruntung begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita lanjutkan insyaallah di kajian nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.